Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad wa ja'alana min ummatin sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nikmatul Aqiqah. Seorang anak yang baru lahir umurnya berapa? 1 bulan. Oh, sebulan 8. Yang juga diakikoi oleh orang tuanya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang akikah, ini manfaat yang awal ini dikerjakan pada waktu 7 hari kelahiran bayi tersebut, karena rentetan upacara ritual akikah ini ya, ini termasuk ada cukur rambut, yang mana cukur rambut ini sangat manfaat untuk kehidupan seorang bayi tersebut sekarang. Kalau kita lihat upacara penyembelihan hewannya, ini diambilnya kita ini manfaatnya kayak tidak terasa. Ada orang bertanya, nanti saya cerita. Tetapi kalau cukur rambutnya ini manfaatnya ini sekarang. Ketika habis dicukur, bayi tersebut menerima manfaat daripada cukur rambut tersebut. Kalau kita ini perhatikan seorang bayi, ini biasanya nangisnya ini bayi yang baru lahir ya, ini nangisnya kadang tidak teratur ya, nangisnya tidak teratur, terus tidur dan terjaganya ini juga tidak teratur. Seperti bayi ini kadang tengah malam bangun ya, yang sudah punya bayi banyak. Kalau tengah malam bangun, Mas Freddy ya pada itu. Dan anak mau tidak bangun, dicukur rambutnya, terus engkau nak bayi gampang nangisan, cukur rambutnya, obatnya kayak menunggu. Soalnya apa? Rambut bayi dari bawaan mereka ini di rahim, ini dibuat oleh yang namanya diantaranya setan. Ini sebagai koyok nak ibaratnya nak wong Jawa ki nak ngarani dolanan. Udah. Makanya kalau mau bayi ndak nangisan, terus nak bengi iki merem, hatinya iki turu, babang turune ora bodone wong tuane, dicukur rambutnya. Saya cepet, saya enak, saya kerasa manfaat. Makanya ketika ada bayi baru lahir, ini yang paling pas dicontohkan oleh keluarga Nabi itu adalah umur 7 hari. Umur sebulan boleh enggak? Boleh, tapi ya kuwi meleke ya sasi. Gitu enggak? Sehari boleh, tapi mesake anakmu. Sehari baru lahir langsung dicukur boleh, tapi mesake anakmu udah lecet. Kulitnya ini belum tergores sedikit saja bisa luka. Sensitif banget. Mungkin malah nangisan dikerok malah nangisan abang kabeh. Tapi nak 7 hari, nah itu pas. Paling pasnya itu 7 hari. 7 hari. Nah terus yang kedua, apa yang nangisan ini tadi puput tadi loh. Nah bar puputan ini biasanya bocah kira gampang nangisan. Soalnya hal lagi mengenai akikah bulanan
Kenapa kok Nabi Muhammad ini mensyariatkan? Karena memang ada perintahnya Allah. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ini sudah ada yang namanya pengorbanan binatang. Di antaranya adalah korban Habil dan Qabil. Di antaranya Habil ini mempersembahkan korban hewan yang sangat besar, yang sangat bagus, dikorbankan, disembelih oleh beliau sendiri, terus dagingnya ini dibagi-bagi. Terus saudaranya yang lain ini mempersembahkan kebun yang sangat bagus, yang sangat banyak, yang sangat luas. Ini juga dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariat ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nanti terus dilanjutkan sampai syariat yang sering didengar ini dilanjutkan pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menerima syariat kurban, ya, penyembelihan binatang ini karena apa? Pada zamannya ini ada pengorbanan manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberi wahyu pertama tentang penyembelihan hewan, ya, penyembelihan ini beliau ini ditugaskan untuk menyembelih anaknya sendiri. Karena memang pada waktu itu yang dikorbankan ini adalah manusia, bukan hewan. Nah, di sini Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu yang sama, perintahnya kok sama. Nah, beliau melakukan juga, tetapi pada waktunya anak tersebut diganti oleh 2 ekor domba. Nah, jadi syariat anak itu awalnya ketika ada syariat akikoh ini awalnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dilanjutkan nanti pada zaman Nabi kita Muhammad SAW itu juga memakai syariat ini, tidak dihapus tetapi tetap dipakai. Ya, kalau ada lahir seorang bayi laki-laki itu disembelihkan hewan kurban. Nabiullah Muhammad SAW ini mencontohkan beberapa macam penyembelihan. Di antaranya adalah beliau menyembelihkan anaknya yang laki-laki ini 2 ekor hewan. 2 ekor hewan ini bisa memakai hewan laki-laki atau perempuan. Jenisnya apa? Jenisnya adalah hewan ternak yang berkaki 4. Yang pertama adalah domba. Yang kedua adalah unta. Kalau udah ada unta, kita kan unta harus maling nih dari kebun binatang. Arah maling ra iso, kudu maling. Nah, maling ra entuk, berarti entuke sing liyane kambing wae sing murah. Cepet sapi entuk, tapi karepmu. Sapi boleh, sapi boleh. Nah, sapi boleh, kambing boleh, unta yo itu nak ora maling. Nabi Muhammad mencontohkan kalau anak bayi tersebut ini perempuan dicontohkan nyembelih seekor domba saja. Seekor domba. Ketika Nabi Muhammad ini punya cucu yang namanya Sayyidina Hasan dan Husain, ini beliau mencontohkan akikoh 2 ekor domba untuk Hasan wal Husain. Ya, jadi artinya Hasan 1, Husain juga disembelihkan 1. Jadi boleh yang namanya seorang bayi laki-laki ini disembelihkan hewan domba 1 ekor boleh. Kalau merasa berat 2, 1 boleh. Terus lagi dari sebenarnya hukum akikoh ini sunnah muakkadnya untuk orang tuanya yang laki-laki, bapaknya maksudnya. Sunnah muakkadnya itu untuk bapaknya. Jadi ketika ada anak lahir, bapaknya sopo, ini sunnah muakkadnya itu. Sunnah muakkad ini apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya
kalau sunnah ini tidak bisa dikerjakan, sunnah-sunnah lain kita kok nang apa canggung kalau dikerjakan. Ya, sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Kalau ente ini bisa sunnah sodakoh kemana-mana, yo sodakoh ini sih. Maksudnya ngelakok sunnah muakkad ini sih. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan dan diutamakan, sunnah muakkad. Terus apakah boleh seorang ini mengakekoi untuk orang lain? Boleh. Mau mengakekoi untuk siapa? Boleh. Untuk orang tuanya boleh. Ya toh, ibu mengakekoi untuk anaknya juga boleh. Nenek, kakek mengakekoi untuk cucunya juga boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, terus untuk mengakekoi dirinya sendiri apakah boleh? Boleh, karena ada dalilnya. Ada Nabi Muhammad SAW mengakekoi dirinya sendiri ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu beliau sudah diakekoi sudah, tetapi beliau juga mengakekoi dirinya dengan 2 ekor kambing. Jadi siapa yang belum diakekoi orang tuanya bisa mengakekoi dirinya sendiri. Jadi akikoh ini adalah syariat daripada kitabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengenai lagi tentang hewan tersebut, manfaatnya apa, Bib? Manfaatnya sangat banyak. Nah, awake dhewe iki bagi-bagi daging tombone ya seneng. Ya, asale mungkin awake dhewe dicap opo, saiki dibagi daging seneng mesti. Ya, wis mateng misalnya. Wis jadi gulai, wis jadi tongseng, mesti seneng. Kaya awake dhewe iki engko bar iki mangan guline Mas Pendi mesti seneng. Nah, jadi seperti itu, diantara seperti itu. Dulu ada orang tanya, Bib, manfaatnya nyembelih wedhus iki apa to, Bib? Nah, itu penjaluk manfaat apa? Ya kaya sholat, bar sholat kan tenang. Nah, itu nggak bar akikoh tenang ora? Ya burung akikoh. Ya, makanya akikoh sih. Sebenarnya sholat ini tenang karena dirinya sendiri tahu kalau dirinya sholat. Kalau dirinya ini tidak tahu kalau dirinya sholat, ya tidak menemukan rasa ketenangan. Apa meneh kadang wong jaluk bar sholat jaluk sugih. Iki bar akikoh Mas Fendi jaluk sugih ya. Kowe jaluk amin. Ora bakal entuk. Ya toh, wong ibadah untuk Allah kok jaluk sugih ya ora entuk-entuk. Sugih iki mutlak Allah kei. Nah, awakmu jatah sugih ya jatah sugih, wong ora akikoh sugih akeh. Wong ora salat sugih akeh. Sugih iki ora diitung saka salat ya awake dhewe, ora diitung wis akikoh apa urung, ora diitung wis mbah kaji urung apa urung, tetapi sugih iki memang mutlak pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja njaluk apa-apa, tetapi minta sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk keluarga kita masing-masing. Nah, sebabnya kita ini mengakekoi, ya Allah jadikan anakku soleh. Nah, sebabnya kita mengakekoi anak, ya Allah jadikanlah anakku ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi maksudnya seperti itu. Dan semuanya syariah ini, kalau kita ini mendekati syariah, insya Allah diberikan oleh Allah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kedekatan dengan yang lain. Ya, maka dari itu luruskan niat ketika kita ini beribadah. Tidak ada bedanya sholat dengan akikoh, sama-sama untuk lillahi ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan sedikit manfaat dan kita ini bisa mengerti tentang syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.